ada beberapa pokok-pokok pembahasan. Yang pertama, perbedaan pendekatan filosofis, historis, sosiologis, dan antropologis. Yang kedua, studi Islam sebagai ilmu yang berkembang dinamis. Yang terakhir, relevansi studi Islam dalam akademisi kehidupan sosial. Pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis dalam mengkaji Islam adalah upaya untuk memahami ajaran, konsep, sejarah, dan praktik Islam melalui lensa filsafat. Metode filsafat menggunakan prinsip-prinsip filsafat untuk memahami konsep-konsep Islam, seperti keadilan, kebebasan, dan keimanan. Contoh, menganalisis bagaimana pengetahuan diperoleh dan dibentuk seperti konsep tentang rasio, pengalaman, dan intuisi. Pendekatan historis. Pendekatan historis dalam kajian Islam adalah metode yang digunakan untuk memahami Islam dengan meninjau data dan peristiwa masa lalu secara sistematis dan objektif. Pendekatan ini sangat penting karena Islam sebagai agama turun dalam konteks situasi konteks yang berkaitan dengan kondisi sosial dan kemasyarakatan pada masa itu. Sehingga untuk memahami ajaran, sejarah, dan praktik Islam secara utuh harus dilihat dalam kerangka sejarahnya. Contoh, mempelajari bagaimana budaya berkembang dan berubah sepanjang waktu, seperti perkembangan budaya Islam pada abad pertengahan. Selanjutnya yaitu pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis dalam mengkaji Islam merupakan metode penting untuk memahami agama Islam, terutama dalam kaitannya dengan aspek sosial masyarakat. Pendekatan ini menekankan bahwa banyak ajaran Islam yang berkaitan erat dengan masalah sosial, seperti muamalah, sehingga pemahaman agama tidak bisa dilepaskan dari konteks sosialnya. Contoh, mempelajari bagian masyarakat berubah sepanjang waktu, seperti urbanisasi, globalisasi, dan revolusi. Selanjutnya, pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis dalam studi Islam adalah metode untuk memahami agama Islam dengan melihat praktik keagamaan yang berkembang secara nyata dalam masyarakat. Pendekatan ini fokus pada pengamatan langsung terhadap perilaku dan kehidupan umat Islam di berbagai tempat, sehingga dapat mendeskripsikan bagaimana agama dijalankan dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang studi Islam sebagai ilmu yang berkembang dinamis. Studi Islam sebagai ilmu yang berkembang dinamis menunjukkan karakteristik yang terus mengalami perubahan dan penyesuaian sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Secara keseluruhan, studi Islam sebagai ilmu yang berkembang dinamis menggunakan pendekatan ilmiah yang kritis dan interdisipliner, serba bertujuan memberikan solusi atas berbagai tantangan kehidupan umat Islam dalam masyarakat luas. Selanjutnya, tentang relevansi studi Islam dalam akademis dan kehidupan sosial. Studi Islam memiliki banyak perkembangan dan di kehidupan sosial karena memberikan pemahaman mendalam tentang agama Islam, nilai-nilai dan pengaruhnya dalam masyarakat. Studi ini juga membantu dalam menjawab tantangan zaman dengan perspektif interdisipliner. Contoh relevansi studi Islam dalam akademisi, pengembangan ilmu pengetahuan studi Islam, yakni mencakup berbagai bidang seperti teologi hukum fikih, sejarah Islam, filsafat Islam, studi Al-Quran dan hadis, serta peradaban Islam. Kesimpulan, secara keseluruhan, studi Islam dengan pendekatan interdisipliner memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya kajian keilmuan Islam, memecahkan masalah kontemporer umat Islam, dan memperkuat integrasi ilmu pengetahuan tradisional dan modern untuk membangun komunitas Islam yang inklusif dan berkelanjutan.